Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pengenalan alat ukur. Ya. Kebetulan di kita alat ukurnya hanya ada dua jenis. Sebenarnya untuk alat ukur, khususnya untuk ukur listrik atau komponen itu banyak ya. Berikut adalah alat ukur yang ada di kita. Yang pertama ini alat ukur digital, satunya lagi ini analog. Oke. Kemudian ini yaitu probe atau alat bantu untuk nanti menempelkan atau mengetes komponen atau hambatan dan lain sebagainya di alat ukur ini. Oke. Alat ukur ini kenapa disebut analog atau digital? Karena perbedaannya yaitu kalau yang ini, yang ini tuh dia menggunakan jarum sebagai media untuk mengetahui besaran yang diukurnya. Jadi jarumnya yang bergerak. Itu. Jadi nilainya harus ada perhitungan dulu oleh kita yang melakukan pengukuran. Bagaimana cara menghitungnya ada di bagian video selanjutnya. Oke. Yang jelas kita lihat dulu di sini. Nih, jadi pakai ini jarum penggerak. Sementara yang disebut dengan alat ukur digital itu nih dia nilainya langsung di sini tampil ya. Dan kalau kita lihat seperti ini misalkan, nah seperti itu. Ya, itu bedanya. Oke. Kenapa disebut digital? Kenapa disebut analog? Dan di digital ini kalau kita yang melakukan pengukuran itu tidak harus menghitung, jadi langsung ditampilkan seperti itu. Dan apabila misalkan untuk mengukur berapa kapasitas baterai yang kecil yang 1,5 volt itu misalkan, kalau nanti terbalik misalkan itu bisa nanti di sini muncul negatif, berarti itu terbalik. Beda dengan yang ini. Kalau yang ini dia memang terukur tapi jarumnya ke sini mentok. Nah, itu bahaya ya. Nantilah teknis seperti itu. Oke. Nah, ini alat ukur. Kita bahas satu persatu dulu. Ya. Nah, untuk yang ini di sini ada ini layar ini untuk menampilkan nilai setelah kita atau ketika kita sedang melakukan pengukuran. Yang ini untuk mengetes atau mengetahui jenis dari transistor apakah NPN atau PNP dan juga mengetahui mana kaki basis, mana transistor, mana emitor, mana kolektor seperti itu. Jadi di sini. Nah, sementara ini adalah fasilitas yang ada di alat ukur digital ini, di mana range atau wilayah yang dari 200M sampai 1000 ini untuk tegangan atau bahasa ininya voltase untuk tegangan DC ya, DC yang ini. Nah, sementara yang ini, yang hitam ini, range-nya di sini dari 750 sampai 200M. Ini untuk tegangan AC. Oke. Tegangan AC seperti ini. Dan ini untuk yang ini untuk ampere atau arus AC. Sementara yang bawahnya ini untuk arus DC. Oke. Yang ini untuk kapasitas. Dia biasanya di kapasitansi, biasanya di kapasitor. Nah, yang ini dari 2000 sampai 200 ini untuk mengukur besaran tahanan
suatu resistor. Oke, di sini ringnya. Sementara yang ini yaitu ini ada beberapa fungsi di sini untuk mengetes dioda dan buzzer. Buzzer itu jadi mengetes jalur dari kabel atau media apapun apakah dia putus atau tidak. Nah, kalau misalkan tidak putus berarti bunyinya. Ya bunyinya di sini. Ini indikator bunyi nanti. Kalau dia terputus tidak bunyi atau tidak ada tampilannya di sini juga. Oke. Selain ada tampilan di sini juga ada bunyi nanti. Nah, itu. Sementara yang ini untuk mengukur kemampuan atau apa namanya? Kemampuan kerja operasi maksimal dari suatu transistor di sini. Misalkan ada yang 200, ada yang 100 di sini untuk melakukan pengurangannya. Tentunya seperti itu. Ya. Nah, ini untuk yang digital. Lanjutkan. Nah, ini juga sama. Ini adalah tadi probe yang tadi dipasang. Probe yang tadi ada misalkan ini. Oke. Yang ini untuk probe warna merah atau identik dengan positif. Nah, jadi yang yang ini. Nah, sementara yang ini adalah probe yang hitam atau identik dengan negatif. Sementara yang ini adalah untuk mengukur arus, tapi yang kecil, yaitu di arus DC yang ini. Ya, ini juga sama bisa untuk arus DC bisa, tapi ini yang besar, maksimal sampai 10. AC juga bisa, yang ini juga bisa. Jadi di sini seperti itu. Oke, misalkan begini, kita pakai yang standarnya dulu. Ini yang merah, sini. Nah, ini yang hitam, sini. Oke, seperti itu posisinya. Nah, jadi di sini ini fungsinya banyak ya, sama seperti nanti yang di analog ya. Ini ada tambahan sedikit kalau di sini tergantung dari alat ukurnya. Nah, inilah cara masangnya seperti itu. Oke, jadi sini. Nah, ini nanti untuk melakukan pengetesan seperti ini dengan catatan ya. Oke, perhatikan dulu. Posisi sebelum menggunakan dan setelah menggunakan itu harus posisi off. Bukan yang ini. Tapi yang ini. Nah, oke, beda, ada cirinya. Ada seperti ini cirinya, nanti ada yang strip, ada yang titik. Ini off. Oke. Ini disebut dengan selektor. Caranya ini bisa diputar ke dua arah. Bisa nanti ke sini, perhatikan. Nah, bisa ke sini dan lain sebagainya. Bisa 360 derajat. Bisa juga ke sebelah sini. Kalau dilihat itu nilainya berubah-ubah. Oke, tapi tetap ke 0. Ke sini juga bisa seperti itu. Oke. Nah, ini untuk alat ukur yang digital. Oke, kita lanjutkan ke alat ukur analog. Nah, ini yang tadi kalau diperhatikan ini sama ya, sama dalam artian fungsinya ada hanya perbedaannya, ada tambahan sedikit dengan yang di kita. Ini sama, ini juga ada probe, ini probe untuk mengetes komponen atau jalur atau listrik, bisa listrik sama. Nah, bedanya ini kan ada positif tuh, yang ini ada negatif seperti itu. Jadi dipasang di sini seperti ini, satunya lagi, nah seperti itu. Sama seperti tadi posisi, perhatikan ini hanya beda bentuk saja. Jadi yang ini patokannya, bukan yang di sebelah sini, bukan, tapi yang ini. Sebelum digunakan atau setelah digunakan itu harus posisi off. Ya, off. Yang ini, ring ini
itu untuk mengukur tegangan AC. Sementara yang ini untuk DC, voltase. Yang ini itu ke sini dari ini ya, dari ini bukan dari off, dari ini. Ini untuk mengukur tahanan atau hambatan. Yang ini untuk mengukur arus. Ini selektor. Yang ini adjustable. Jadi dia supaya posisi jarum ini pas. Ya betul, posisi jarum ini pas ketika dilakukan kalibrasi. Ini untuk kalibrasi ya. Sementara yang ini untuk menentukan ketika jarum ini posisi tidak dipakai, ini harus ke 0 gitu. Sebab ini bisa diatur-atur, nanti bisa agak jauh sedikit melenceng seperti itu ya. Nah ini untuk pengukuran yang ini, yang atas ini untuk arus juga bisa di sini. Oke. Nah itu contoh, misalkan kita contohkan dulu sebentar. Misalkan kita ingin melihat kalibrasi ya, posisinya di X1. Nah, di bawah di sini. Kelihatan di X1. Nah, di sini. Seperti ini. Nah, itu ya. Kelihatan juga. Ini bisa diatur sampai oke lah. Pas seperti itu. Nah, itu ini jadi untuk dikalibrasi atau adjust. Kalau yang ini pakai obeng negatif dia. Karena ini memang negatif, ini bisa diputar-putar ya. Tergantung kemana arahnya. Kalau misalkan dia naik ya. Naik jam, oke kita lihat dulu. Matikan dulu. Nah, itu posisi jarumnya tidak pas ya. Tidak ke 0. Kita coba dirubah. Bentar, ini tidak terlalu besar itu si obengnya. Nah, oke. Itu dia lebih sedikit. Pas. Nah, itu ya. Jadi ini untuk memposisikan tepat di 0 semuanya. Bedanya dengan yang ini, kalau ini tadi waktu proses pengukuran, kalau ini tidak ya, seperti itu. Oke, itu dulu untuk perkenalannya alat ukur yang tersedia di pasaran yang sederhana, yaitu salah satunya yang alat ukur digital dan analog. Oke, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.